Reuni 212 sudah berjalan hari ini, sahabat. Tetapi ada satu hal yang aneh sebagaimana yang mereka gembor-gemborkan selama ini, bahwa dia mengundang yang namanya Pak Prabowo atau presiden kita, dan termasuk orang-orang dekatnya Pak Prabowo tampak dalam konferensi pers sebelumnya. Yang dia akan undang itu adalah Sufmi Dasko dan Habibur Rahman. Hal ini benar-benar saya pantau. Kenapa? Karena kalau sampai kemudian Pak Prabowo hadir di acara ini, itu artinya Rizik Sihab mendapat atensi yang besar terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Ataupun ada orang-orang yang dianggap sangat dekat dengan Pak Prabowo yang hadir, maka sama saja kalau Pak Prabowo memberikan legitimasi terhadap keberadaan Iman Jumbo di Indonesia ini. Tetapi alhamdulillah, dari rentetan nama-nama yang disebut, saya ikuti, saya pantau, ya ternyata yang hadir itu adalah mereka-mereka memang yang selama ini bergabung dengan kelompok mereka. Kalau dia bukan ex-HTI, ex-FPI, dan para politisi PKS. Jadi saya kira jelas. Bahkan salah seorang calon gubernur yang kalah di Jawa Barat, yang kita tahu semua adalah presiden PKS ya, namanya Ahmad Saiku, juga hadir nimbrung di acara ini. Dan itu dengan gamblang disebutkan namanya oleh menantu Iman Jumbo ya, Habib Munib. Siap berjuang untuk Palestina, siap merdekakan Palestina, dan kita disatukan dengan Indonesia. Dan alhamdulillah, pada pagi hari ini hadir di tengah-tengah kita banyak sekali tokoh-tokoh nasional ini, Ki Enono. Yang pertama dan yang paling utama, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita yang baru pulang dari Tanah Suci, Imam besar kita, Sayyidil Walid Al-Imam Al-Akbar Al-Doktor Al-Habib Muhammad Rizik bin Husin bin Syihab. Kita sambut beliau dengan takbir. Juga hadir di sini ada banyak. Ada Ketua GNPF Kiai Haji Syekh Yusuf Marta. Ada Buya Kiai Haji Ahmad Qurtubi Jailani selaku Imam Pusat DPP Front Persaudaraan Islam. Juga di tengah-tengah kita ada Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis selaku Ketua Persada 212, dan masih banyak lagi nih. Ada Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, Habib Hamid bin Abdullah Al-Kaf, Al-Habib Muhsin, Al-Ustadz Hendri, dan para asatid lainnya banyak. Betul ini, Masya Allah. Ada juga tokoh nasional kita, betul, Dr. Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR. ya, ada Presiden PKS Bapak Ki Haji Ahmad Saihu. Juga ada Bapak Tamsil Lindrung dari DPD RI. Nah, apa yang saya mau sampaikan bahwa jelaslah sudah, acara ini merupakan haul 212 para pendekar Sableng yang memang memiliki itikat buruk terhadap negara kita. Kenapa? Karena dari sisi umbul-umbul saja dan orang-orang yang terlibat, umbul-umbulnya itu terlalu banyak, bendera aneh-aneh, sahabat ya. Dan termasuk orang-orang yang terlibat itu juga yang selama ini memang secara politik berada di bawah garis politik Islam kanan. Dan agendanya sahabat-sahabat tahu sendiri. Bahkan umbul-umbul yang diperlihatkan di dalam acara tersebut itu ngeri itu. Ada bendera-bendera yang dulu sudah ditetapkan sebagai bendera HTI itu juga bertebaran di sana. Nah, karena itu saya kira aparat harusnya jangan diam dong. Aparat harus bersikap bagaimana orang-orang ini semua ini harus ditangkap. Kenapa? Karena jelas-jelas ini tindakan makar. Makarnya di mana? Ya karena dibalik daripada orasi-orasi yang kalau kita dengar secara sekilas sepertinya benar, tetapi yang dia lagi jejalkan ini adalah ideologi transnasional yang tentu orientasi akhirnya adalah bagaimana mereka semua ini mewujudkan mimpi-mimpi besarnya tentang syariat Islam, atau yang biasa kita dengar kalau Pak Rizik Sihab itu mengatakan NKRI bersyariah. Tetapi kalau
HTI mengatakan sistem khilafah. Artinya mimpi besar mereka ini ingin memberangus daripada sistem negara kita, yaitu Pancasila dasar negara kita, kebinekaan kita, budaya-budaya lokal kita akan mereka jejali semua. Karena jelas bahwa orang-orang ini semua digerakkan oleh para imigran yang memang memiliki reputasi buruk di negeri ini. Sebutlah misalnya Rizik Sihab. Apa baiknya Rizik Sihab terhadap bangsa ini? Kalau tidak dari tahun ke tahun melakukan provokasi terhadap masyarakat atas nama umat Islam untuk melawan pemerintahan yang ada. Yang dia lakukan hari ini jelas berupaya bagaimana untuk meminta simpati daripada pemerintahan Pak Prabowo. Nah, untungnya alhamdulillah karena Pak Prabowo mungkin berpikir ini sangat berbahaya kalau saya hadir, ya bisa mereka ngelunjak. Ya Pak Prabowo tentu tahu tabiatnya orang-orang ini semua. Kenapa saya bilang Pak Prabowo tahu tabiatnya? Ya karena orang ini 2 kali mendukung Pak Prabowo di Pilpres dan 2 kali juga Pak Prabowo kalah. Ya, kerjanya hanya menghabiskan anggaran. Jadi tidak mungkin Pak Prabowo akan memelihara orang-orang seperti ini. Wes lah ya. Artinya kita bersyukur karena betul-betul yang hadir di acara ini adalah orang-orang lama yang itu toh. Nah, Anies tidak hadir. Nah, mudah-mudahan Anies sudah tobat. Atau mungkin Anies, tidak diundang ya. Justru Anies tidak diundang, Pak Prabowo yang diundang. Artinya memang mereka lagi mau merayu-rayu Pak Prabowo memperlihatkan masanya. Seolah-olah bagi Pak Prabowo itu besar. Oh, sudahlah, kalian sudah diuji 2 kali Pilpres, bos. Dan baru-baru ini Pilkada DKI Jakarta Anda gagal. Pilkada Jabar Anda gagal. Nah, itu. Jadi kelihatan bahwa Anda ini hanya bisa membual. Tidak ada bukti. 0 besar, 0 besar kau Rizik, seperti besarnya perutmu. Saya kira demikian sahabat ya. Intinya bahwa reuni 212 ini tanpa Pak Prabowo dan tanpa orang-orang Pak Prabowo bagi mereka hambar. Kalaupun mereka keluar-keluar di atas mimbar, itu hanya berupaya bagaimana meyakinkan masanya supaya mereka dianggap tetap seolah-olah survive dengan situasi yang ada. Tapi intinya mereka semua ini kehilangan panggung-panggung, terutama pundi-pundi pendapatannya saya kira akan semakin menipis ke depan dan ini akan mematikan pergerakannya. Jadi jangan lagi ada posisi tawar yang diberikan ke mereka, karena sekali lagi mimpi mereka ini itu tadi mau dekat dengan Pak Prabowo dan orang-orang Pak Prabowo ya. Saya kira tidak ada lain untuk kepentingan bagaimana agenda-agenda mereka bisa lancarkan. Untungnya di berbagai pilkada juga itu mereka keok sahabat ya. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.